Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Amri Rahmadani dari kelas PAI Fikih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Yang pertama ialah jenis-jenis media pembelajaran. Kata media sendiri itu memiliki arti perantara atau pengantar, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. AECT mendefinisikan media, yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Kata media berasal dari kata Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Adapun secara umum, media pembelajaran adalah berbagai perangkat, isi materi, atau pengalaman yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Berdasar sudut pandang untuk menggolongkan jenis-jenis media, digolongkan berdasarkan 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Adapun dilihat dari jenisnya, media terbagi menjadi: pertama yaitu media audio. Media yang hanya mengandalkan suara, dalam artian hanya dapat didengar, contohnya seperti radio dan kaset. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau yang mempunyai kelainan pendengaran. Yang kedua ialah media visual. Media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip, slide, foto, lukisan, dan cetakan. Ada pula yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu dan film kartun. Dan yang ketiga ialah media audiovisual. Media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Selanjutnya yaitu karakteristik media pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ciri fiksatif, yaitu yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu objek atau peristiwa. Yang kedua yaitu ciri manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Dan yang ketiga yaitu ciri distributif, yang menggambarkan kemampuan media mentransformasikan objek atau kejadian melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Kemudian yang terakhir ialah penggunaan jenis-jenis media pembelajaran. Contoh aplikasi dari media visual adalah ketika seorang guru melakukan pengajaran dengan metode yang memperlihatkan gambar pada anak didiknya. Kemudian contoh aplikasi media audio adalah ketika seorang guru memberikan atau menampilkan dalam bentuk rekaman suara. Dan yang terakhir ialah contoh aplikasi dalam bentuk media audio visual. Contohnya ketika seorang pendidik memberikan suatu aplikasi berbentuk animasi bergerak yang di dalamnya terdapat suara. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.